Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Lutfiani dengan NIM 213131127 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan inklusi, lebih terkhususnya yaitu klasifikasi tunarungu. Nah, teman-teman, apa sih yang teman-teman pikirkan jika mendengar kata-kata tunarungu? Tunarungu dapat diartikan sebagai gangguan pendengaran, di mana seseorang yang mengalami ketunarunguan terdapat permasalahan pada hilangnya atau berkurangnya kemampuan mendengar. Kemudian sekarang kita bahas klasifikasinya ya. Nah, yang pertama itu ada klasifikasi secara umum. Nah, secara umumnya dibagi menjadi dua. Ada the deaf atau tuli total, kemudian yang kedua ada hard of hearing, kurang mendengar. Nah, kemudian yang kedua ada klasifikasi secara khusus, yaitu ada tunarungu ringan, tunarungu sedang, ada yang berat dan sangat berat. Bagaimana sih caranya menentukan tingkat ketunarunguan, ringan atau berat ya? Oke teman-teman, sekarang kita bahas lebih mendalam ya. Yang pertama ada tunarungu ringan. Nah, tunarungu ringan ini mengalami tingkat ketulian antara 25 sampai 45 desibel. Nah, seorang yang mengalami tunarungu ringan ini akan kesulitan mendengar suara-suara yang datangnya dari jauh. Nah, untuk itu, ketika di sekolah, seseorang yang mengalami tunarungu ringan ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Nah, misal, anak bisa didudukkan di paling depan agar lebih memperhatikan guru yang ada di depan ketika menjelaskan. Nah, kemudian yang kedua ada tunarungu sedang. Nah, seseorang yang mengalami tunarungu sedang ini memiliki tingkat ketulian antara 46 sampai 70 desibel. Nah, seseorang yang mengalami tunarungu sedang ini hanya dapat mengerti percakapan antara 3 sampai 5 feet secara berhadapan. Nah, untuk itu, seseorang yang mengalami tunarungu sedang sebaiknya diberi perhatian khusus ketika pembelajaran di sekolah, karena ia hanya dapat mengerti percakapan ketika berhadapan. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki gangguan tunarungu sedang memerlukan pembinaan komunikasi atau persepsi bunyi dan irama. Ia juga memerlukan alat bantu dengar untuk membantu pendengaran di sekitarnya. Nah, kemudian yang ketiga ada tunarungu berat. Nah, seseorang yang mengalami tunarungu berat mengalami tingkat ketulian sebesar 71 hingga 90 desibel. Seseorang yang mengalami ketunarunguan taraf berat hanya dapat merespon bunyi-bunyi dalam jarak yang sangat dekat. Nah, jika siswa dengan kategori ini juga memerlukan alat bantu dengar dalam mengikuti pendidikannya di sekolah. Siswa juga sangat memerlukan adanya pembinaan atau latihan-latihan komunikasi dan pengembangan bicaranya. Kemudian yang keempat ada tunarungu sangat berat atau disebut juga profound. Nah, seorang yang mengalami tunarungu berat ini mengalami tingkat ketulian di atas 90 desibel. Nah, pada taraf ini mungkin seseorang sudah tidak dapat merespon suara sama sekali, tetapi mungkin masih bisa merespon suara melalui getaran-getaran suara yang ada. Untuk kegiatan pendidikannya dan aktivitas lainnya, penyandang tunarungu sangat berat ini
lebih mengandalkan kemampuan visual atau penglihatannya. Nah, itu tadi beberapa klasifikasi mengenai tunarungu. Apabila dalam penyampaian ada yang kurang atau salah, saya mohon maaf. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.